Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nubdati Ikramah, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan observasi anak diskalkulia. Selamat menyimak. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama ada data subjek, kemudian waktu observasi, kemudian pengambilan data, kemudian hasil observasi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah data diri subjek. Yang pertama ada nama AN. Di sini saya samarkan namanya karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menuliskan nama asli. Sehingga sebagai nama samaran kita sebut subjek sebagai AN ya. Nah, selanjutnya umur subjek adalah 8 tahun dan subjek sudah duduk di kelas 2 SD. Subjek lahir di Pekalongan 1 Januari 2013. Nah, terus apa sih yang melatar belakangi subjek ini termasuk dalam anak yang harus diobservasi sesuai dengan tema yang saya dapatkan? Nah, jadi subjek ini adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Kemudian subjek ini mengalami kesulitan belajar khususnya dalam matematika. AN atau subjek ini kesulitan untuk mengingat angka dan simbol. Nah, sehingga dalam pembelajaran subjek ini menjadi sedikit tertinggal. Nah, selanjutnya adalah waktu observasi. Jadi observasi dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2020 bertempat di Desa Gundang RT RW 01 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, kemudian selanjutnya ada pengambilan data. Jadi ada 2 cara, yaitu melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur. Oke, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama ada observasi. Observasi kali ini menggunakan metode checklist, di mana disesuaikan dengan dasar teori diskalkulia yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada siapa saja sih? Yang pertama ada subjek dan significant others atau ibu subjek. Di sini sebenarnya yang berperan penting dalam wawancara ini adalah ibu subjek. Karena subjek ini masih kecil, masih 8 tahun, dan orang yang paling mengerti mengenai informasi subjek dan bisa mengungkapkan dengan baik adalah ibu subjek atau significant others itu. Nah, kemudian keduanya ini didasarkan pada apa sih? Jadi sebelumnya observer sudah merancang pedoman sesuai dengan dasar teori. Dasar teorinya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama, indikator kesulitan belajar dalam mengenali lambang, simbol, dan angka atau karakteristik pada anak-anak diskalkulia. Kemudian, kedua, kesulitan memahami hubungan antar simbol. Jadi si anak ini tidak bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, ataupun menggunakan simbol-simbol dengan baik. Nah, kemudian kesulitan menggunakan konsep matematis, ini sudah pasti. Dan yang terakhir, kesulitan menggunakan keterampilan matematis baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun aplikasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah hasil observasi. Jadi ini kurang lebihnya angket atau checklist yang digunakan oleh observer untuk mengobservasi perilaku pada anak yang diobservasi ataupun subjek. Nah, jadi yang pertama, subjek ini memperlihatkan perilaku kesulitan dalam menyebutkan angka ataupun simbol. Jadi ketika diminta untuk menyebutkan angka ataupun simbol, bahkan simbol-simbol dasar, angka-angka dasar, subjek ini sudah seperti grogi, terbata-bata seperti itu. Kemudian yang kedua, subjek memperlihatkan perilaku kesulitan dalam menunjukkan angka ataupun simbol. Jadi ketika diminta untuk menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, subjek hanya dapat menunjukkan angka sampai dengan 2 saja. Jadi 3, 4, 5 subjek tidak bisa membedakannya. Kemudian selanjutnya, kesulitan dalam menghubungkan 2 angka bersamaan. Kemudian selanjutnya, kesulitan dalam menjumlahkan dan mengurangi bilangan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat riskan pada subjek karena subjek ini sudah kelas 2 SD dan seharusnya dia sudah bisa menghitung ya, sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan. Tetapi subjek di sini sangat tidak bisa ataupun kemampuannya dalam hal mengurangkan dan menambahkan ini sangat kurang baik. Nah, kemudian subjek juga menunjukkan perilaku kesulitan dalam melihat atau memvisualisasikan angka ataupun objek. Ketika diminta untuk
hal itu gitu. Nah, kemudian kesulitan dalam memahami menunjukkan arah dan waktu gitu. Jadi ketika diminta untuk menunjukkan utara, barat, kemudian jam gitu, dia tidak bisa. Nah, kemudian yang ketujuh, subjek juga memperlihatkan perilaku kesulitan untuk menjawab pertanyaan tentang angka dasar tunggal ataupun memberikan jawaban yang berubah-ubah. Jadi angka dasar tunggal itu seperti angka 1, 2 sampai dengan 10. Jadi ketika diminta untuk menunjukkan, subjek itu terkadang disuruh menunjukkan angka 3. Pertama menunjukkan angka 3, kemudian ketika disuruh yang kedua, subjek itu menunjukkan angka 5 seperti itu. Dan kemudian yang ke-8, subjek memperlihatkan perilaku kesulitan dalam menggunakan bahasa atau verbalisasi. Yang ke-9, subjek memperlihatkan perilaku kesalahan dalam mengingat nama orang yang baru dikenal. Mungkin kalau ini wajar ya, tapi seperti itu. Kemudian mengingat nama orang yang telah lama dikenal, subjek ini dapat mengingatnya dengan baik. Dalam artian di sini subjek tidak mengingatkan perilaku seperti itu gitu. Dan kemudian mampu menuliskan angka tersebut untuk dibawa ke lama. Kemudian selanjutnya dari hasil amatan tadi kita dapat menyimpulkan ini terdapat dua angka, terdapat angka 90% dan angka 10%. Di sini 90% menggambarkan bahwa perilaku anak pada zaman karakteristik yang ada pada jadi 10% ini itu hasil amatan yang didapatkan oleh observasi Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini didapatkan kebanyakan dari ibu subjek. Nah, ini sudah saya petakan menjadi beberapa informasi yang mudah dipahami. Pertama, subjek ini sering mengalami gagal atau menghubungkan simbol seperti menjumlahkan atau menyerangkan. Nah, ini sesuai dengan hasil wawancara. Nah, kemudian subjek juga memiliki kesulitan menyebutkan dan umurnya sendiri maksimal. Jadi dia mengatakan bahwa diminta untuk menyebut umurnya, subjek itu seperti lupa, dan ketika diminta untuk menuliskan, subjek juga sedikit kesulitan. Nah, kemudian subjek juga memiliki kesulitan menghafal angka. Nah, jadi subjek ini menurut ibunya, subjek hanya bisa menuliskan atau menghafal angka 1 dan 2 seperti itu. Ini tidak sesuai dengan hasil observasi yang didapatkan dari amatan observer. Selanjutnya, ada berubah-ubah ketika menjawab dan menunjukkan angka. Nah, jadi ibunya mengatakan bahwa ketika subjek ini diminta untuk menunjukkan angka 1, 2, 3, itu dia sering menunjukkan angka-angka yang berbeda gitu. Nah, ini juga sesuai nih dengan hasil observasi yang didapatkan dari amatan observer. Kemudian sering gagal menunjukkan arah dan waktu, itu yang disampaikan oleh ibunya. Jadi ketika diminta untuk menunjukkan jam gitu, misal ditanya jam berapa seperti itu, ketika melihat jam, subjek ini tidak bisa membaca waktu dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir, ada tidak bisa melakukan peran siswa dengan baik, khususnya pada kemampuan matematis. Jadi mungkin karena subjek ini memiliki kesulitan belajar, khususnya dalam matematika, karena memang sedikit berbeda ya dengan anak-anak yang lain, sehingga subjek sedikit kesulitan tertinggal atau terlihat tertinggal gitu dari teman-temannya. Padahal subjek juga memiliki kemampuan lain seperti menggambar, kemudian menyanyi seperti itu. Jadi subjek memiliki percaya diri yang tinggi anaknya gitu, yang dituturkan oleh ibunya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, subjek ini memiliki kesulitan belajar matematika dengan indikasi kesulitan belajar dalam mengenali simbol, angka, kesulitan dalam memahami hubungan antar simbol, dan kesulitan dalam menggunakan konsep matematis dan kesulitan menggunakan keterampilan matematis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya memang perilaku yang ditunjukkan pada anak ini sesuai dengan karakter